Lanjutkan. Yang pertama itu adalah terkait order point. Kan tadi kita bicara terkait, metode mereview ya, gitu. Nah, ini kita akan bahas karena ini sering banget kita pakai gitu, di mana-mana industri ya tampaknya, sangat cocok dengan ini, tapi ada perlu beberapa yang nanti kita adjust ya, gitu. Oke, saya lanjutkan. Kalau terkait order point ini maksudnya gimana? Order point tuh gini, di titik mana kita mengorder kembali gitu. Nah, itu adalah order point. Di titik mana kita mengorder kembali. Misalnya gini, selama lead time tadi kita udah clear ya bahwa lead time itu adalah jangka waktu dari mulai kita order sampai barang itu sampai. Nah, di titik mana supaya, kita tidak kekurangan stok sewaktu lead time itu stok cukup aman. Jadi di sini sewaktu jangka waktu ini gitu ya, yang ini saya lihatkan. Nah itu, barang masih ada supaya pas sampai ini stok masih ada nih di sini karena ini adalah safety stoknya. Berarti kapan harus kita order? Nah, di titik order ini gitu. Kalau Bapak dan Ibu mempunyai lead time yang berbeda-beda, karena suppliernya beda-beda, bisa jadi order point-nya juga berbeda-beda. Ini adalah kapan dan kuantitinya adalah berapanya yang kita order. Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti kita order dikirim ke supplier pada saat stok mencapai reorder point. Kita nyampe di sini, kita order. Sewaktu barang sampai di sini, stok sudah masih aman, kita bisa jualan, tidak ada lost sales, dan stok akan terpenuhi kembali. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan hitung, dalam satu periode kebutuhannya akan jadi berapa ya, gitu ya. Nah, oke, ini saya ambil contoh, logika, analogi, dan ini sebenarnya terjadi real di beberapa klien kita dan banyak banget yang kejadian seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu bisa membaca ini sebenarnya secara, omset dan yang lainnya akan naik sendiri sih, tapi memang dengan catatan memang marketnya butuh ya, gitu. Nah, ini contoh gini, ini adalah rentang waktu, terus kemudian demand-nya itu ada 10-10 setiap hari atau setiap ya saya ambil setiap hari di sini, ada 10-10 kebutuhan rata-rata forecast-nya adalah 10, kebutuhan demand-nya adalah 10, sampai sini clear ya, ini adalah 10 setiap harinya. Nah, kemudian, yang pertama adalah, stoknya adalah 70, itu stok awal di hari pertama, tanggal pertama katakanlah gitu. Kan dibutuhnya ada 10, kebutuhannya 10 sehingga ini jadi 60 dong, kan gitu kan berkurang 10, ada demand 10 gitu. Ada, penjualan 10, kemudian ada penjualan lagi 10 jadi 50, penjualan lagi 10 ada 40, penjualan lagi dan seterusnya. Nah, kemudian di stok 30 baru keingat, oh iya ya, saat inilah saya order gitu ya. Kalau misalnya ini lead time-nya adalah 4 hari, 1, 2, 3, dan 4. Nah, artinya barang itu akan datang di hari yang ke ini gitu, hari keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hari ke-9 barang baru datang gitu ya, atau setelah 4 hari setelah kita order. Kan demand-nya tadi, kebutuhan atau penjualannya 10 per hari. Kemudian ini, ada stoknya tinggal 20, berkurang 10 jadi stoknya 10, berkurang 10 jadi 0. Wah, artinya di sini low sales. Barang ini datang keesokannya bisa jadi datangnya pagi, bisa datangnya siang, ataupun ada kendala apapun gitu misalnya. Nah, saya anggap misalnya, datangnya bisa jadi sore atau siang sehingga kita bisa harus input dulu, masuk gudang dulu, administrasi dulu, baru bisa kita jual. Sehingga hari kedua pun terjadi low sales juga. Dan baru barang datang, kita ada 70 di sini, baru, normal kembali. Artinya kita mempunyai kesempatan penjualan dan kehilangan kesempatan penjualan 2 kali, yaitu senilai 10 tambah 10, yaitu atau 20 gitu. Nah, harusnya baiknya kapan? Nah, ini kita ambil misalnya katakanlah di, sewaktu stok adalah 60, nanti kita akan ada rumusnya kok gitu. Nah, kalau misalnya di stok 60 kita ingat terus kemudian kita order, berarti kan ini 1, 2, 3, 4. Berarti di stok angka 20, ini stok datang.
Jadi kalau misalnya datangnya malam atau sore atau bisa kita display di malam hari, terus kemudian artinya kita tidak terjadi low sales karena sudah ada stok atau masih ada stok yang bisa kita jual. Nah, ini kalau kita stoknya di angka 60, sangat telat. Nah, ini kondisi kalau telat begini nih, jadi kita ada low sales. Gitu. Jadi order time-nya adalah di stok di angka 60. Nah, ini yang kita sebut reorder point. Di titik berapa, di angka berapa bahwa kita itu order di titik berapa atau angka berapa. Nah, kalau misalnya ini tadi satu piece-nya adalah 100.000, artinya kita punya loss sales itu 20 kali 100.000, yaitu 2 juta untuk satu SKU. Kita nggak ngerti berapa SKU yang terjadi dengan kondisi seperti ini. Nah, PR pertama buat Bapak dan Ibu. Silahkan observasi, silahkan untuk melihat di lapangan Gemba, cek berapa loss sales yang terjadi, yang tercatat dan yang tidak tercatat, bahkan yang tidak terekam kemarin kita rekam sekarang. Oke, saya lanjutkan. Nah, sehingga order point ini dibuka bila on hand inventory mencapai levelnya. Jadi rumusnya kayak apa, Bu? Rumusnya begini. Demand during lead time ditambah safety stock. Nah, ini adalah namanya reorder point. Sampai sini cukup dipahami ya. Saya ulang kembali bahwa order point ini adalah demand during lead time atau kebutuhan selama lead time. Kebutuhan selama kita order sampai barang itu sampai. Itu kebutuhan piece-nya berapa, jumlahnya berapa. Nah, itu ada di sini, demand during lead time. Clear ya? Dan kemudian safety stock. Safety stock adalah stok untuk aman jika terjadi lonjakan permintaan. Nah, sehingga titik inilah adalah titik aman supaya kita bisa mengorder dengan baik. Ini kita baru bicara terkait titik berapa kita order, di titik berapa, kapan kita harus order ini. Ini bukan bicara berapa jumlahnya kita order, bukan. Kembali lagi bahwa ini kapan kita harus order adalah sewaktu demand during lead time ditambah safety stock, di angka tersebutlah kita order. Kalau Bapak dan Ibu sudah menggunakan sistem software, silakan masukkan minimum stock. Dan yang paling penting, minimum stock ini di-update. Jangan-jangan minimum stok Bapak di sistem software Bapak dan Ibu itu sudah ada setahun lalu, 2 tahun lalu, ya pantas kita banyak loss sales gitu. Nah, ini yang paling penting. Oke, sampai sini clear. Nah, ini saya ambil contoh sederhana. Kalau demand-nya 100 unit per minggu, lead time-nya 3 minggu, safety stock-nya 200, berarti berapa? Berarti 100 kali 3, itu adalah demand during lead time, 300 ditambah 200. Berarti OP-nya, order point-nya 500. Pintar, good. Nah, sangat clear ya. Jadi, sewaktu di titik 500, kita order untuk hal tersebut. Jika Bapak dan Ibu belum clear, silahkan diulang kembali video yang ini. Saya lanjutkan. Kalau tadi kita bicara reorder point, kemudian kita bicara safety stock. Safety stock gunanya adalah pengamanan stok. Jika terjadi barang habis sebelum datang, barang habis jika misalnya terjadi lonjakan permintaan dan sebagainya. Pengamanan stock out ini terjadi pas saat barang datang dari vendor, sehingga kita benar-benar aman gitu. Tidak terjadi loss sales dan sebagainya. Kan kembali ke yang tadi, namanya forecasting itu pasti salah. Sehingga kita perlu mengamankan. Jadi pengamanan stok itu seperti apa dan berapa. Nah, ini yang terjadi. Oke, saya lanjutkan di sini. Nah, kemudian kebutuhan bervariasi, reorder point tanpa safety stock itu juga bervariasi. Nanti kita bahas satu-satu deh gitu. Nah, ini kalau misalnya tanpa safety stock, akhirnya kita ada loss sales sekian, kayak tadi saya analogikan, jadi kita punya loss sales 2 juta untuk satu SKU dan itu
hanya sekitar 10 harian atau 2 mingguan gitu ya, bisa jadi 1 SKU itu bisa 4 juta. Dan kita nggak tahu nih SKU-SKU yang lain. Nah, itu yang paling penting. Dan yang berikutnya adalah dengan safety stock. Berarti kalau ada lonjakan, kita masih aman, stok masih oke sehingga kita mampu menyerap kebutuhan market dengan baik. Maka dari itu ada beberapa klien kita yang growth, tadi masih ingat product life cycle. Kalau klien-klien kita itu kemarin masih growth, akhirnya forecast yang kita lakukan itu adalah tidak sesuai dengan histori, kita tambahkan. Sehingga safety stock yang ada kita tambahkan karena supaya kita mau baca market butuhnya sampai berapa. Sehingga market itu muntah, artinya market itu udah nggak nerima lagi. Kalau biasanya misalnya baju fashion, 1 SKU kita ngeluarin 1000 kok habis, 1500 kok habis lagi, 1800 kok habis, 2000 habis, 2500 habis pula gitu. Kemudian kita tes 2800, kadang habis kadang enggak. Nah, ini agak hati-hati. Terus 3000, oh ternyata nggak habis. Oh berarti titik amannya adalah sekitar 2500 sampai 2700 per SKU. Nah itu kalau marketnya kita growth. Ingat ya, clear ya. Sehingga Bapak dan Ibu pastikan kita tahu bahwa produk kita ada di mana. Produk life cycle-nya ada di mana. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung safety stock? Nah, kita akan saksikan di video selanjutnya. Buat Bapak dan Ibu, silakan untuk rehat sejenak, minum kopi atau teh silakan supaya enak dan kita akan masuki video selanjutnya.